Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang khawatir tentang kesehatan dan masa depan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Itu dia, Mas Priyo. Oh iya, Selamat sore, Mas Priyo. Selamat sore, Dek. Halo. Dek Joko di sini. iya Pak. Mampir, Mas. Oh ya, boleh. Ini pasti ada obrolan yang menarik nih. Wah, ini Pak Priyo tidak jadi jalan sehat ini. Ah, nggak apa-apa. Nanti nggak menyebabkan Pak Priyo kurang sehat karena jalan sehatnya berkurang. Ah, jangan khawatir. Jalan sehat bisa diganti besok pagi atau sore. Ngobrol dalam 3 serangkai ini pasti sangat menyehatkan spiritualitas atau pikiran. Yang harus disehatkan kan lahir dan batin. Jasmani dan rohani ya, Mas ya. Sangat betul. Ini kita lagi ngobrol tentang kekhawatiran terhadap kesehatan dan masa depan, Mas. Oh, siap. Cocok ini. Di Joko di sini sudah tadi. Ya, lumayan lama sih Pak. Saya tadi pulang kerja langsung ke sini. Ya, sudah ngobrol 2 topik. Loh, aku kok nggak diajak? Apa obrolan rahasia? Nah, nggak sih Pak. Kalau ngajak Pak Priyo, saya khawatir kalau mengganggu nanti. Enggak ah. Kita ngobrol bertiga kan nggak setiap hari. Nggak usah khawatir mengganggu. Bagaimana obrolan tentang kesehatan ini tadi? Wah, Mas Priyo nampak antusias sekali nih. Pastilah. Sudah sampai mana nih? Loh, baru mau mulai ngobrol tentang kekhawatiran terhadap kesehatan, Mas. Walah. Lalu, 2 topik yang sudah itu apa? Itu Pak, tentang kekhawatiran secara umum dan kekhawatiran terhadap pekerjaan dan finansial. Menarik. Tapi sudah selesai ya? Sudah Pak. Ya sudah. Kita lanjut saja. Ya, banyak orang khawatir akan kesehatan dan masa depan mereka karena banyaknya penggunaan bahan kimia dalam makanan dan minuman. Banyaknya makanan dan minuman yang diawetkan itu ya? Iya Mas, memang praktis dan mudah mendapatkannya. Tidak perlu repot-repot dan lama untuk memasaknya atau merebusnya. Tapi resiko terhadap kesehatan sangat besar. Bukan hanya makanan dan minuman, tapi buah-buahan yang dijual itu juga banyak menggunakan bahan kimia untuk apa? Untuk memudahkan buah segera matang dan menarik. Ya, mengkonsumsi makanan, minuman, dan buah-buahan begitu terus-menerus, lama-kelamaan mestinya akan menimbulkan penyakit. Mestinya begitu. Sehingga menimbulkan bermacam-macam penyakit yang bahkan bisa menyebabkan cacat permanen. Ya, kalau sudah menderita penyakit serius, apalagi kalau sudah cacat permanen, pasti membuat orang tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Ya, bahkan sangat mungkin menimbulkan kematian. Betul, tidak sedikit orang-orang muda yang masih sangat produktif menderita macam-macam penyakit serius dan meninggal di usia mudanya. Penderitaannya cukup panjang dan kematiannya sangat menyedihkan. Seperti yang terjadi pada almarhumah istrinya Dik Bambang yang menderita sakit kanker waktu itu. Iya, betul, Mas. Kekhawatiran terhadap kesehatan menimbulkan kekhawatiran untuk masa depan. Walaupun kematian pasti akan terjadi, namun tetaplah mengerikan dan sangat dikhawatirkan. Kesehatan yang mengkhawatirkan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pekerjaan. Kalau masih anak-anak atau muda sudah sakit-sakitan, masa depan pekerjaan dan bahkan perjodohannya tentu mengkhawatirkan. Perjodohannya juga
mengkhawatirkan ya Pak ya? Ya, kalau seorang pemuda dikenali memiliki penyakit yang serius, fisiknya lemah, apalagi kalau ditambah mentalnya juga lemah, mestinya, maaf ya, Mm-mm. hanya gadis tertentu saja yang mau hidup berumah tangga dengan dia tentunya. Ya, walaupun dia adalah seorang pemuda yang ganteng ya. Ya, seperti itu kira-kira. Kesehatan yang mengkhawatirkan juga bisa menimbulkan kekhawatiran rumah tempat tinggal di masa depan. Bagaimana hubungannya Mas? Penyakit yang serius membutuhkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit besar di kota. Rumah tempat tinggal di kota harganya mahal, baik beli maupun kontrak. Kelemahan anak karena kesehatannya tidak baik menimbulkan kekhawatiran masa depan orang tuanya, apalagi kalau tidak punya anak. Ya, mesti mikir siapa yang akan merawat orang tua ketika sudah sangat tua dan tidak berdaya. Betul, Dek. Kesehatan yang tidak baik menyebabkan kekhawatiran masa depan. Karena itu, masalah ini harus diatasi. Untuk itu, keluarga kita harus dibiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, bukan mengutamakan kenikmatan ataupun kesukaan. Ya, kalau perlu melakukan diet atau tarak makanan. Makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh atau memperburuk kondisi tubuh, ya jangan dimakan sebaiknya. Iya, yang tidak kalah pentingnya adalah diet pikiran, Dek. Diet pikiran. Maksudnya Dek Bambang mestinya mengendalikan pikiran, membuang angan-angan atau pikiran negatif, Ya. pikiran kotor atau buruk. Begitu kan? Betul, Mas. Pikiran dan rasa benci, marah, cemburu, iri, geram, takut, dan sebagainya dibuang saja dan diganti dengan pikiran positif. Kasih, sabar, senang, tenang menerima saja, ikhlas, tulus, dan sejenisnya. Selain itu juga kita harus olahraga rutin. Ya, seperti yang Pak Prio lakukan, jalan sehat ya Pak ya. Betul. Ya, saya main bulu tangkis. Biasanya juga lari pagi. Nah, kalau Mas Bambang kan main tenis juga pingpong. Juga terapi atau perawatan bagian-bagian tubuh kita. Seperti perawatan wajah begitu Mas. Itu kan para wanita karier. Maksudku, seperti perawatan engkel, lutut, mulut, mata, telinga, begitu. Kalau engkel, lutut aku tahu deh. Tapi kalau mulut, mata, kemudian telinga itu bagaimana? Mulut itu dengan menyanyi. Oh, ya. Menurut penelitian, menyanyi itu menyehatkan otak dan pikiran. Untuk mata, perlu sering melihat pemandangan yang hijau dan luas, memandang di dekat matahari pagi, bukan mataharinya loh ya. Oh, begitu ya. Lah terus kalau telinga Mas? Wah, aku kok kayak jadi dokter saja nih. Kalau di Bambang tahu, ya bagikan sajalah. Untuk telinga, katanya, sering ditarik-tarik, dibuntu dengan jari telunjuk sampai rapat selama beberapa detik, lalu dilepas dengan tiba-tiba, bukan pelan-pelan melepasnya. Tangan dan jari-jari juga perlu dirawat loh. Kalau tangan, aku tahu. Di Joko tahu? Ya tahu Pak. Yang sangat penting menurutku, nggak usah takut terhadap penyakit. Kita berolahraga, diet, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, dasarnya jangan karena takut akan penyakit. Lah, terus karena apa Mas? Ya kalau olahraga, ya olahraga saja. Diet, ya diet saja. Lakukan saja semua yang baik dengan senang hati. Sebab rasa takut itu sendiri sudah bisa mendatangkan penyakit. Oh, ya. Oke. Lakukan juga hipnoterapi. Apalagi nih? Menghipnotis orang maksudnya begitu? Bukan deh. Hipnoterapi itu intinya adalah
membangkitkan dan menguatkan keyakinan bahwa diri sendiri akan selalu baik-baik saja, apapun yang terjadi. Contoh gampangnya bagaimana, Dek? Misalnya, biasanya orang mengatakan, kalau dingin, aku sesak nafas. Nah, kata-kata itu diganti begini, walaupun dingin, aku akan baik-baik saja. Jadi kata kalau itu diganti dengan walau. Yang negatif diubah jadi positif begitu. Ya, mungkin seperti mensugesti diri menjadi lebih baik begitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Meyakini diri menjadi baik dengan keyakinan yang kuat dan stabil, jangan bimbang atau ragu sedikit pun. Kalau bimbang, sedikit saja deh. Hipnoterapi atau sugesti yang baik itu akan gagal. Wah, ini harus dicoba ini Pak Priyo. Iya, Dek. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh tentunya. Dengan begitu, rasanya orang tidak perlu khawatir akan masa depannya. Tapi untuk masa depan yang baik, kita harus punya tabungan. Setuju, Mas, setuju. Terutama yang masih muda. Bukan hanya menabung uang loh ya, tapi juga menabung kesehatan dan kekuatan, menabung karier. Ya, sehingga bisa menjalani masa tua yang bahagia. Ya, seperti Mas Bambang dan Pak Priyo inilah. Yang juga penting, Dek Joko, Ya, Pak. mendidik dan mengembangkan anak secara lahir batin, akal, dan mentalnya, jasmani dan rohaninya. Ya, Pak. Siap-siap. Mendidik dan mengembangkan anak sesuai dengan kelebihannya, bakatnya, Dek. Gak usah khawatir. Yakini juga bahwa Tuhan yang Maha Murah itu pasti memelihara hidup orang yang beriman kepadanya. Karena pemeliharaan Tuhan itu, kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka yang buruk itu pasti akan berlalu. Betul itu. Kita harus terus mengembangkan mindset, pikiran, dan pemahaman kita. Ya. Ini ngomong-ngomong sukun gorengnya masih ada loh. Pak Priyo diet sukun apa? Oh, kalau sukun, aku nggak diet. Kita nikmati bareng-bareng saja. Silakan, silakan. Terima kasih. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang khawatir tentang kesehatan dan masa depan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.